Bab 2461. Lagi pula, dia masih belum begitu terampil. Di dunia persilatan, yang kuat selalu menjadi pemenang. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu pada saat itu. Dengan mengingat pertanyaan itu, Jack membuat keputusan yang jelas. Dia membentuk segel demi segel dengan tangannya saat tubuh pil mulai berputar perlahan lagi. Dengan lambaian tangan kanannya, rune pil emas yang ada di udara mulai berputar cepat di sekitar tubuh pil. Saat mereka menyatu dengan tubuh pil, rune pil emas mengeluarkan cahaya keemasan yang semarak. Setelah itu, mereka menyatu dengan tubuh pil. Ada total 830 rune pil. Jack mengendalikan rune itu dan menggabungkannya ke dalam tubuh pil satu per satu. Saat rune pil menyatu dengan tubuh pil, tangan Jack bergetar sedikit, melakukan sesuatu pada tubuh pil. Itu menyebabkan pil yang seharusnya berada pada penyempurnaan 80% berubah menjadi 50%. Jack sengaja memperlambat prosesnya sebelum dia menggabungkan rune pil dengan tubuh pil. Pil pemecah energi yang bersinar dalam cahaya keemasan samar berputar di udara. Jack mengulurkan tangan dan mengambil pil itu. Dia menghela nafas saat perasaan yang agak tidak pasti di hatinya mereda. Kesuksesan. Dia dengan jelas berkata. Pada saat itu, fokusnya beralih ke sekelilingnya. Dia sekali lagi merasakan tatapan di tubuhnya. Dia segera berbalik dan melihat Rudy dan Grayson menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka berdua menatapnya seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka. Rudy berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mulutnya berkedut seolah-olah dia telah diracun. Napas Rudy tidak menentu dan wajahnya pucat. Sudah jelas berapa banyak pukulan yang dialami kondisi mentalnya. Grayson berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi tidak jauh lebih baik. Dia bahkan bisa melihat kecemburuan dan kebencian di mata Grayson. Menghadapi ekspresi itu, Jack sangat tenang. Dia telah melihat tatapan itu pada banyak orang sebelumnya. Setiap kali dia tampil sedikit lebih baik, itu bisa mengundang kebencian orang lain. Grayson telah mengklaim bahwa bakatnya lebih unggul, dan telah pamer di depan semua orang. Namun, bahkan jika dia berhasil memurnikan pil kelas 6 pada saat itu tidak akan menyebabkan banyak kegembiraan. Grayson sangat membenci Jack karena mencuri gunturnya. Setelah Jack berhasil memurnikan pil kelas 6, yang lain tidak lagi menganggap Grayson begitu tinggi. Grayson menghela nafas saat dia dengan dingin menatap Jack. Kamu benar-benar sesuatu yang lain. Saya pikir ada yang salah dengan kepala Anda sebelumnya, tetapi Anda benar-benar memiliki keterampilan. Namun, pasti ada yang salah dengan karakter Anda. Karena Anda sangat berbakat, mengapa Anda tidak hanya menyuarakannya lebih awal? Kamu bersikeras bermain-main dengan kami dan mengejutkan kami. Aku tidak akan menghargai perilaku menjijikkanmu. Jack sedikit terdiam mendengar kata-kata Grayson. Bahkan jika dia mengatakan dia berbakat sebelumnya, itu hanya akan mengundang lebih banyak ejekan. Mengapa dia melakukan itu? Hanya dengan membuktikan keahliannya dia bisa membungkam semua orang. Bab 2462 Grayson mengatakan itu hanya karena dia tidak ingin orang memandangnya berbeda setelah dia memamerkan bakatnya. Dia ingin Penatua Horde memiliki pandangan yang lebih baik tentang dirinya daripada Jack. Jack tertawa pelan dan berkata, bahkan jika kamu ingin mencoba menjatuhkanku, kamu setidaknya harus menggunakan otakmu. Jika aku mengatakan bahwa aku berbakat barusan, apa yang akan kalian semua pikirkan? Kau mengatakan semua ini hanya karena aku mencuri gunturmu. Aku benci orang-orang sepertimu yang paling memikirkan bakatmu yang tidak seberapa. Yang kau lakukan hanyalah mencoba dan mendorong semua orang turun dari tempat dudukmu yang tinggi. Kata-kata itu hampir membuat Grayson memuntahkan darah. Mulut bocah itu sama menakjubkannya dengan bakatnya. Grayson berteriak dengan tinju terkepal, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu berhasil memurnikan pil kelas 6. Biarkan saya memberitahu Anda, saya hanya pada level ini sekarang karena saya baru mempelajari cara pil untuk waktu yang singkat. Jika Anda memberi saya sedikit lebih banyak waktu, saya pasti akan lebih baik dari Anda. Saya akan jauh lebih baik darimu, kamu bahkan tidak akan punya ruang untuk bernafas. Jack dengan dingin tertawa saat dia mengalihkan pandangannya, bahkan tidak mau berbicara dengan Grayson lagi. Rudy tampak seperti tulangnya telah dipatahkan oleh seseorang. Dia tampak seperti akan ambruk ke lantai. Dia sangat marah, perutnya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingin menyuarakan semua kemarahannya seperti yang dilakukan Grayson.
Dia ingin berteriak dan menjerit, tetapi Rudy tahu betul bahwa Jack tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu hanya akan dianggap sebagai lelucon. Tiba-tiba, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ada konflik dan keterkejutan di wajah mereka, serta keengganan. Elder Horde terbatuk ringan, memecah suasana aneh. Dia berjalan beberapa langkah ke depan ketika dia mengulurkan tangan ke Jack dan berkata, serahkan pil pemecah energi. Biarkan saya memeriksa apakah penyempurnaannya mencapai 50%. Kata-kata Penatua Horde berhasil membuat semua orang terdiam lagi. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka menunggu hasil akhir Elder Horde. Jika Jack tidak mengelola penyempurnaan 50% dengan energi Breaking Pill, itu akan membuktikan bahwa dia tidak benar-benar memiliki keterampilan untuk menjadi alkemis kelas 6. Itu berarti bakatnya tidak setinggi yang mereka harapkan. Mendengar kata-kata Penatua Horde, Grayson dan Rudy menatap Penatua dengan tatapan penuh harap. Penatua Horde mengabaikan semua perhatian itu. Dia meletakkan pil pemecah energi Jack di telapak tangannya sebelum dia mengerutkan alisnya saat dia mengamati pil itu dengan sungguh-sungguh. Elder Horde adalah seorang alkemis kelas 8 sejati. Tidak mungkin dia membuat kesalahan saat memverifikasi pil. Bagaimanapun, pil pemecah energi hanyalah pil kelas 6. Wakil bendahara mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tampak jauh lebih gugup daripada semua orang di sana. Nafasnya mulai tidak beraturan. Jika Jack benar-benar berhasil menjadi alkemis kelas 6, itu akan menjadi sesuatu yang akan membuat seluruh pil surgawi merayakannya. Bagaimanapun, seorang siswa yang berbakat seperti Jack pasti akan dapat mencapai banyak hal jika dia dibesarkan dengan benar. Bahkan seorang alkemis kelas 7 tidak akan berada dalam batas kemampuannya. Pil surgawi akan sangat diuntungkan darinya di masa depan. Jack adalah seorang siswa di bawahnya, jadi dia pasti akan mendapat banyak manfaat dari Jack di masa depan juga. Penatua Horde melihat pil pemecah energi dengan cermat. Pada akhirnya, ada kilatan di matanya saat bibirnya membentuk senyuman. Bab 2463. Melihat senyum itu, napas wakil bendahara hampir berhenti. Elder Horde berkata dengan percaya diri, lebih dari 50% penyempurnaan. Meskipun tidak mencapai 60%, itu masih hampir sampai. Sangat bagus. Sampai sekarang, Anda adalah seorang alkemis kelas 6. Ketika dia mengatakan itu, Penatua Horde memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia menatap Jack dengan ekspresi lega. Kata-kata Penatua Horde pada dasarnya adalah konfirmasi. Pada saat itu, perasaan yang berbeda melewati hati setiap orang. Sebagian besar dari mereka merasa terkejut. Jack hanya sedikit melenceng dari penyempurnaan 60%. Itu berarti Jack sedikit lebih baik daripada alkemis kelas 6 biasa. Mereka semua sangat jauh dari menjadi alkemis kelas 6, tetapi Jack sudah membuat langkahnya untuk menjadi alkemis kelas 7. Ada perbedaan besar dalam bakat mereka sehingga mereka terpaksa mengakui kekalahan. Rudy menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergoyang dan dia akan kehilangannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan pada saat itu akan sia-sia. Dia berbalik dengan tiba-tiba saat dia berjalan menuju materi yang telah disiapkan Penatua Horde untuknya. Dia menatap Jack sepanjang jalan. Dia bahkan belum mulai memperbaiki pilnya. Jack memberikan pukulan besar pada suasana hatinya, tetapi ujian itu perlu dilanjutkan. Saat dia berbalik, suara yang familiar terdengar di belakangnya. Constance memarahi, buang pikiran bodoh itu dari kepalamu. Jangan biarkan ini memengaruhimu sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat orang lain, itu bukan kamu. Untuk apa kamu datang ke sini? Tentunya kamu tidak membutuhkanku untuk melakukannya, mengingatkanmu. Jika kamu terpengaruh oleh hal seperti ini, dan gagal menjadi murid aliansi, aku akan memberitahu para tetua semuanya ketika kita kembali. Kamu tahu bagaimana para tetua itu. Kamu tahu hukuman apa yang akan kamu terima dapatkan. Rudy sangat ketakutan sehingga dia menggigil. Dia bahkan tidak berani menoleh. Kata-kata Constance bukanlah lelucon. Tidak ada satupun penatua di pil emas yang tidak kejam. Jika sesuatu terjadi pada saat itu, dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan dia hadapi ketika dia kembali. Dia buru-buru menenangkan diri dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Dia mengarahkan pandangannya ke tungku. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hanya sukses. Tidak ada kegagalan yang diperbolehkan. Dia telah mendapat pukulan berat. Orang yang dia pikir bisa dia injak-injak di bawah kakinya ternyata sangat berbakat.
Tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia secara alami menderita pada saat itu. Grayson melihat bahwa Rudy sudah mulai memurnikan pilnya dan tidak berani menunda lebih lama lagi. Pada saat itu, dia mulai bergerak juga. Bukan saatnya dia bertanya-tanya betapa berbakatnya Jack. Dia harus bergegas dan memperbaiki pil pemecah energi untuk membuktikan bakat dan keahliannya. Penatua Horde memegangi perutnya yang menonjol saat berjalan menuju Jack. Dia mengulurkan tangannya yang besar sambil menepuk bahu Jack. Tidak buruk. Kamu adalah tunas yang cukup langka. Aku belum pernah melihat orang dengan potensi seperti itu dalam 2 atau 3 tahun. Jangan khawatir, rekrutmen kali ini berbeda dari sebelumnya. Aliansi akan memberi Anda semua yang Anda butuhkan untuk tumbuh. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendengarkan pengaturan kami. Jack menatap sesepuh yang tersenyum. Dia hanya mengangguk kecil, tidak mengatakan apa-apa. Bab 2464. Penatua Horde melukis gambar yang sangat bagus, tetapi Jack bukan anak yang naif. Dia tidak akan mempercayai orang lain dengan mudah. Meskipun Penatua Horde telah mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi dalam aliansi yang menyebabkan perekrutan menjadi berbeda, Jack masih menunggu untuk mengetahui bagaimana hal itu akan mempengaruhi dirinya. Wakil bendahara dengan bersemangat berjalan ke Jack. Dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Dia memuji dengan keras. Jack hanya mengangguk sedikit lagi. Dia tidak memiliki terlalu banyak reaksi. Dia selalu tahu keterampilan dan potensinya, jadi dia secara alami tidak akan bersemangat seperti orang lain. Jangan khawatir, pil surgawi sama sekali tidak akan membiarkan bakatmu sia-sia. Kami pasti akan membesarkanmu dengan benar, selama kamu tetap setia kepada kami. Ada arti lain dari kata-kata wakil bendahara, tetapi wajahnya tetap sangat bersemangat. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Wakil bendahara sebenarnya lebih tertarik pada beberapa kata terakhir. Dia ingin Jack tetap setia. Hanya dengan loyalitas yang cukup, Jack akan mendapatkan sumber daya yang cukup. Bagaimanapun, pil surgawi tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Jack mengangguk, masih tidak mengatakan apa-apa. Jack bukanlah seseorang yang melupakan orang-orang yang membantunya. Selama pil surgawi tidak melakukan apapun terhadapnya atau menyakitinya, dia akan membayarnya di masa depan. Pada titik tertentu, Constance dan Zain telah tiba di sebelah mereka. Mereka berdua mengukur Jack dengan benar. Kali ini, mereka menatapnya dengan ekspresi berbeda. Pertama kali, mereka memandangnya seolah-olah dia adalah badut. Kali ini, mereka tampak tenggelam dalam pikiran, seolah-olah ingin mengetahui segalanya tentang Jack. Constance tersenyum tipis sambil berkata dengan jelas, kamu benar-benar seorang master. Bakat bagus tidak boleh disembunyikan. Wilayah luar tetaplah wilayah terluar. Jika seseorang dengan bakatmu ada di wilayah dalam, kau pasti akan menyebabkan banyak gelombang. Constance berusaha untuk melampaui batas-batasnya saat itu. Ketika wakil bendahara mendengar itu, dia menjawab dengan marah, Tuan Constance, berhenti di situ. Jangan berpikir saya tidak tahu bagaimana wilayah dalam bertindak. Ada begitu banyak sumber daya, tetapi kalian semua membuat skema di antara satu sama lain begitu banyak. Jika seorang master masuk ke dalam, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Jack melirik wakil bendahara. Saat wakil bendahara akan melanjutkan pertarungan, Jack mengangkat tangan untuk menghentikannya. Dia berbalik untuk melihat Constance. Jack bertindak seolah-olah dia telah melupakan semua yang pernah dikatakan Constance kepadanya sebelumnya. Jack berkata dengan tenang, tentu saja, saya ingin pergi ke Golden Pills. Kata-kata itu membuat wakil bendahara merinding. Wakil bendahara buru-buru berbalik dengan mata melebar. Dia memandang Jack dengan tidak percaya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Jack melanjutkan. Tapi sayangnya, saya memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Rudy dari Golden Pills. Anda telah melihat apa yang dia lakukan barusan. Jika saya bergabung dengan Golden Pills, Rudy pasti akan merencanakan sesuatu untuk melawan saya. Saya hanya ingin fokus pada alkimia. Saya jelas tidak ingin hal-hal kecil ini mempengaruhi saya. Kamu harus mengerti, selama Rudy ada di Golden Pills, aku tidak akan pernah bergabung denganmu. Bab 2465. Kata-kata Jack sangat berbisa. Dia menyalahkan Rudy karena tidak bergabung dengan Golden Pills. Jika Jack semakin berbakat,
Pil emas mungkin benar-benar mempertimbangkan untuk mengusir Rudy agar Jack menjadi siswa formal. Benar saja, saat Jack selesai, Constance tenggelam dalam pikirannya. Seolah-olah dia serius mempertimbangkan kemungkinan itu. Sebelum wakil bendahara meledak, Jack buru-buru berbalik dan mengedipkan mata pada wakil bendahara. Wakil bendahara segera mengerti apa yang dilakukan Jack. Dia menekan kemarahan di hatinya saat dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, ledakan tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Beberapa dari mereka berbalik untuk melihat dan melihat bahwa tungku Rudy mengalami ledakan kecil. Cairan obat berceceran di mana-mana. Percobaan pertama Rudy gagal total. Jack tersenyum dingin. Logikanya, langkah pertama seharusnya yang paling mudah. Kesalahan tidak boleh dilakukan pada langkah itu. Cairan obat Rudy meledak karena pikirannya yang sesat. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Jack sebelumnya. Jack telah berhasil mematikan semua yang lain ketika dia memperbaiki sebelumnya, tetapi Rudy tidak dapat sepenuhnya fokus pada semuanya dengan pikirannya di semua tempat. Ketika dia mendengar kata-kata yang sengaja ditujukan Jack padanya, Rudy secara alami kehilangan ketenangannya. Dengan bakat Jack yang sudah membuat seluruh tubuh Rudy gemetar, dia kehilangan kendali keseimbangan sesaat dan menyebabkan tungku meledak. Melihat pemandangan itu, Constance mengerutkan kening saat dia berjalan ke depan dan berkata, "Rudy, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Jika kamu mengacaukannya, kamu pasti akan dihukum ketika kamu kembali. Buang pikiran bodoh itu sekarang juga. Kamu tidak boleh membuat kesalahan lagi. Jangan lupa, kamu hanya punya 3 kesempatan. Kamu sudah menghancurkan 1 di langkah pertama, jadi bagaimana jika kamu membuat kesalahan lagi? Kamu tahu konsekuensinya." Constance telah memaksakan beberapa kata terakhir dengan gigi terkatup. Terlihat jelas betapa marahnya Constance saat itu. Jack tertawa dingin. Itulah yang dia inginkan. Elder Hort melirik Jack dan secara alami menangkap senyum Jack. Dia tiba-tiba tertawa ketika dia memberitahu pelayan di belakangnya, bahwa Jack ke aula belakang. Setelah itu, berikan dia lencana alkemis kelas 6 dan buat catatan untuknya. Aku akan membuat lebih banyak pengaturan setelah ujian. Pelayan di belakang Hort tua buru-buru mengangguk. Pelayan itu bergegas mendekat dan memberi isyarat kepada Jack. Jack menghela napas putus asa, dia masih tidak pandai mengendalikan ekspresinya sendiri. Dia seharusnya tidak mengeluarkan tawa itu sebelumnya. Kalau tidak, dia akan bisa melakukan lebih banyak trik. Dia ingin setidaknya merusak ujian orang itu. Lagi pula, pria itu terus membuatnya bermasalah. Jika Jack melepaskan Rudy seperti itu, Rudy mungkin akan mengira Jack adalah sasaran empuk. Namun, sepertinya Elder Hort tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Jack menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengikuti pelayan itu ke aula belakang. Bab 2466. Jack dituntun ke sebuah ruangan tersendiri, yang dihias dengan perabotan dan tata ruang yang didekorasi dengan elegan. Bahkan ada berbagai minuman di atas meja, dan aroma bunga yang samar meresap ke dalam ruangan. Pelayan itu mempersilakan Jack untuk duduk sebelum dia berkata, "Tolong tunggu di sini. Setelah ujian, Penatua Hort akan mengaturnya. Hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan segera keluar dari pintu." Pelayan itu membungkuk pada Jack sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Jack di dalam. Jack menghela nafas dalam ketidakberdayaan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku harus memiliki kontrol yang lebih baik atas ekspresiku lain kali." Jika Penatua Hort tidak menyadarinya, Jack bisa saja tetap tinggal dan menjalankan rencananya, mempersulit 2 orang lainnya. Hanya Rudy yang terkena dampaknya saat itu, sedangkan Grayson tidak terlalu menderita. Itulah yang disesali Jack, tetapi ratapan seperti itu tidak ada gunanya untuk saat ini. Dengan itu, Jack mengesampingkan pemikiran ini sebelum dia duduk untuk berlatih. Sejak dia datang ke Provinsi Tengah, dia tidak melakukannya. Punya kesempatan untuk tenang dan berlatih. Dia bahkan hanya fokus pada alkimia, yang tidak diragukan lagi mempengaruhi kemajuan bela dirinya. Jack secara resmi menjadi murid aliansi dan alkemis kelas 6, sangat melegakan. Namun, dia harus mengejar ketinggalan pada pelatihannya. Dia hanya berhasil membawa Destroying the Void ke tahap kedua. Dia masih agak jauh dari tahap ketiga, dan dia harus bergegas. Setelah menyerap energi sejati formasi, kekuatannya sudah mendekati terobosan. Dia hampir mencapai ranah pemadatan musim semi, tetapi dia masih terlalu lemah pada saat itu.
Hanya dengan melangkah ke alam pemadatan pegas, dia akan dapat memiliki kemampuan paling dasar untuk melindungi dirinya sendiri. Jack akan bisa memasuki beberapa alam kuno yang tersembunyi. Bagi Jack, 8 jam berlalu dalam sekejap. Ketika pintu terbuka lagi, Jack sedikit terkejut. Penatua Horde berjalan, tersenyum seperti yang dia lakukan, dan mengikutinya adalah Rudy dan Grayson, keduanya tampak damai. Jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka berdua telah lewat. Mereka sudah menjadi alkemis kelas 6 seperti dia, atau mereka tidak akan terlihat begitu senang. Ketika Jack berdiri, Penatua Horde memberi isyarat agar Jack maju ke depan. Dari cincin penyimpanannya, Elder Horde mengeluarkan lencana emas. Di lencana itu ada kata, 6, dan ada banyak simbol kecil di sekitarnya. Penatua Horde memberikan lencana itu kepada Jack begitu Jack menghampirinya. Ini lencana Anda. Tiba-tiba, Elder Horde kemudian memerintahkan, tampaknya diarahkan kepada siapapun yang berada di luar, tidak ada banyak waktu lagi, cepat masuk. Jack mengerutkan kening ketika dia melihat dua orang lain bergegas masuk dari luar. Mereka tampak berusia 40-an atau 50-an, dengan janggut dan ekspresi yang tampak garang. Jack tidak tahu seberapa kuat mereka berdua saat itu. Elder Horde memperkenalkan Jack dan yang lainnya, yang di sebelah kiri adalah Aston Cain, dan di sebelah kiri adalah Martin Lemming. Mereka berdua diaken yang akan membawa Anda ke Phoenix Valley. Ini mengejutkan Jack. Di mana lembah Phoenix? Mengapa mereka diantar ke lokasi ini begitu cepat? Apa yang menunggu mereka di sana? Jack tidak ingin pergi sebelum mengetahui seluruh situasi sepenuhnya, tetapi dia tidak dalam posisi untuk memutuskan itu. Jika dia bahkan menolak perintah itu, aliansi tidak akan mempercayainya di masa depan dan tidak akan memberinya sumber daya yang dia butuhkan. Bahkan jika dia tidak mau, Jack tidak segera menyuarakan keberatannya. Jack hanya diam dan memandang dengan tenang. Penatua Horde melanjutkan, saya berkata bahwa kita perlu merekrut 5 siswa kali ini. 2 lainnya tidak dapat menandingi potensi kalian bertiga, jadi mereka akan tetap di sini untuk saat ini. Bab 2467. Kalian bertiga istimewa, dan mengirimmu ke Lembah Phoenix adalah keinginan para petinggi. Lembah Phoenix adalah tempat yang sangat istimewa bagi aliansi alkemis Provinsi Tengah. Banyak hal terjadi hari ini, jadi itu tidak baik untukmu, untuk tetap di sini. Penatua Horde kemudian menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan, sebuah rahasia yang terkubur jauh di dalam benaknya. Jack mengernyit mendengarnya. Lembah Phoenix tampaknya tidak terlalu berbahaya, dan tidak ada hal berbahaya yang mengintai di sana. Hanya saja dia tidak tahu apakah lembah Phoenix berada di wilayah dalam atau luar. Saat Jack merenungkan masalah itu, Elder Horde sekali lagi berbicara, baiklah, jangan bertele-tele. Saya sudah menyiapkan wadah roh. Anda juga tidak perlu mengucapkan selamat tinggal, saya akan memberi tahu mereka. Phoenix Valley adalah tempat yang bagus. Pastikan kamu berlatih alkimia dengan benar saat berada di sana. Masa depanmu akan sangat cerah. Penatua Horde tidak berlama-lama lagi. Dia menatap Martin dan Aston, dan mereka berdua mengangguk. Mereka kemudian membawa Jack dan 2 lainnya ke bejana roh. Mereka masih terguncang tak percaya pada saat itu, bahkan saat mereka masuk ke kapal kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan mereka hampir tidak punya waktu untuk mencerna semuanya. Kapal kecil itu jauh lebih kecil dari kapal yang baru saja mereka datangi. Kapal roh hanya bisa memuat 5 hingga 6 orang. Aston dan Martin adalah orang-orang yang mengendalikan kapal. Salah satu dari mereka mengarahkan kapal dari dalam sementara yang lain mencari bahaya di luar. Jack dan yang lainnya hanya beristirahat di dalam dengan tenang. Mereka bertiga memiliki hubungan yang cukup rumit. Grayson mungkin pernah melakukan gencatan senjata sementara dengan Rudy sebelumnya, tapi mereka tetap tidak bertemu secara langsung. Setelah keduanya menyelesaikan tes dan menjadi alkemis kelas 6, mereka berselisih sekali lagi. Mereka bertiga berada di sudut masing-masing, menjauhkan diri dari satu sama lain sebanyak yang mereka bisa. Seolah-olah tidak ada dari mereka yang ingin berhubungan satu sama lain sama sekali. Jack sebenarnya cukup senang dengan ini. Dia tidak suka bertukar basa-basi kosong, terutama ketika interaksi tidak berarti. Apa yang paling dikhawatirkan Jack pada saat itu adalah tempat seperti apa lembah Phoenix itu dan apa yang akan dia temui ketika dia tiba. Sudah 10 jam sejak mereka pergi. Sebelumnya, dia telah bertanya kepada Martin kapan mereka akan tiba di Phoenix Valley,
Martin menunjukkan 3 jari padanya. Setidaknya 3 hari. Jawabannya mengejutkan Jack. Kapal kecil itu mungkin tidak bisa membawa banyak orang, tapi itu sama sekali bukan kapal yang lambat. 3 hari berarti mereka akan melintasi banyak ruang. Jack bertanya-tanya kemana mereka akan pergi di Provinsi Tengah. Dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan lagi, tetapi Martin tampak begitu jauh dan apatis, seolah-olah dia tidak ingin mengganggu Jack dan yang lainnya. Jack terpaksa mengesampingkan pertanyaannya untuk saat ini. Tiba-tiba, "Jadi itu kamu," terdengar seruan. Jack melompat, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Martin segera berdiri ketika dia memerintahkan, "Tidak ada dari kalian yang diizinkan keluar." Tidak peduli apa yang terjadi, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Martin tampak sangat tegas pada saat itu. Jack juga telah berdiri, tetapi dia masih terlihat relatif tenang. Sementara itu, Grayson dan Rudy tampak ketakutan. Martin memberikan instruksi itu sebelum bergegas keluar. Dia menutup pintu di belakangnya sebelum suara-suara terdengar di luar. Sebuah pertempuran telah terjadi. Bab 2468. Kedengarannya pertempuran tidak berhenti sama sekali sejak Martin keluar. Jack, Grayson, dan Rudy terpaku, berwajah datar. Tak satu pun dari mereka yang begitu tenang. Sesuatu telah terjadi di luar, dan itu bukan sesuatu yang lucu. Mereka bukan tuan atau pejuang terhormat. Jika sesuatu terjadi di luar, nyawa mereka bisa sangat hilang di sana. Jack, setidaknya, tampaknya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun banyak yang berkecamuk dalam pikirannya saat itu, dia masih bisa mengatur dirinya sendiri saat dia menilai situasi, merencanakan apa yang akan dia lakukan jika ada yang tidak beres. Dua lainnya bahkan tidak bisa tetap tenang, terutama Grayson yang terlihat sangat terkejut. Tangannya gemetar, dan mulutnya berkedut. Jelas bahwa Grayson hampir kehilangan akal sehatnya. Suara dari bentrokan yang terjadi di luar bercampur dengan teriakan, dan itu semakin keras saat itu juga. Martin dan Aston sama-sama berbicara, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang mereka bicarakan. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada penyergapan? Apa kita melewati jalan berbahaya atau semacamnya? Apa itu saingan? Sembur Grayson, suaranya jelas tidak stabil saat dia mengoceh. Rudy melirik Grayson sebelum berkata, "Jangan lupa bahwa kita saat ini berada di kapal yang disediakan oleh aliansi. Tidakkah kita semua tahu apa aliansi itu? Kelompok mana yang akan memulai konflik dengan aliansi? Itu hanya aliansi itu membantu para alkemis. Biasanya, tidak boleh ada konflik dengan siapapun yang kuat." Mengatakan itu, Rudy merasa kata-katanya tidak berbobot. Jika itu bukan seseorang yang dendam, teriakan apa itu tadi, sebelum Martin melangkah keluar. Itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Namun, Rudy tidak bisa membayangkan siapa yang akan memiliki dendam terhadap aliansi untuk memulai konflik seperti itu, bahkan mencoba membunuh mereka dalam perjalanan. Grayson kemudian berargumen, matanya merah dan napasnya tidak menentu. Pertanyaannya adalah, apa gunanya membunuh kita? Kita mungkin sedikit berbakat, tapi kita baru saja berubah menjadi alkemis kelas 6. Kita tidak bisa benar-benar mempengaruhi siapapun. Mengapa mereka mencoba membunuh kita? Rudy mengangguk penuh arti pada kata-kata itu. Bahkan jika musuh ingin membunuh mereka, serangan itu seharusnya memiliki arti. Mereka bertiga baru saja berubah menjadi alkemis kelas 6, dan berita tentang itu seharusnya belum bocor. Bahkan jika bakat itu berharga, itu tidak berarti apa-apa di mata mereka yang benar-benar kuat. Lagi pula, bakat terkadang bisa habis, dan tidak ada yang benar-benar tahu apakah itu akan berkembang. Alkemis kelas 6 mungkin dihormati, tetapi tokoh yang benar-benar terhormat semuanya adalah alkemis kelas 7 atau 8. Alkemis kelas 6 masih berperingkat terlalu rendah dalam hal itu. Memikirkan hal itu, Rudy berdiri, emosinya berputar-putar di dalam dirinya. Apakah ada di antara kalian yang memiliki semacam identitas khusus? Apakah kalian musuh yang mencoba mengejar kalian? Mengatakan itu, mata Rudy melebar. Dia dengan kejam menatap dua di depannya, tidak bisa memikirkan siapa yang ingin membunuh mereka. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, mungkin ada alasan lain untuk itu. Misalnya, orang yang ingin mereka bunuh mungkin tidak ada hubungannya dengan aliansi. Mereka mungkin ingin membunuh hanya satu orang. Jika itu masalahnya, dia hanya akan terseret ke dalam kekacauan ini. Bab 2469. Semakin Rudy memikirkannya,
semakin marah dia, percaya bahwa asumsinya benar. Dia tidak bisa tidak mengangkat suaranya saat tangannya bergetar. Aku memberitahu kalian berdua, tidak peduli siapa yang menarik para pembunuh, kamu sebaiknya menanggung konsekuensinya. Jangan menarikku ke dalam kekacauanmu. Saya selalu sangat berhati-hati dengan apa yang saya lakukan, tidak pernah salah langkah. Napas Rudy mulai bertambah cepat saat dia berbicara. Aku tidak pernah memprovokasi sosok kuat sebelumnya, jadi aku tidak ingin ada di antara kalian yang menyeretku bersamamu. Wajah Grayson memerah karena marah mendengar kata-kata Rudy. Jika situasinya memungkinkan, dia akan bergegas ke Rudy dan berteriak. Berhentilah berasumsi hal-hal yang begitu gegabah tentang kami. Kamu tidak pernah menyinggung siapapun, jadi apakah itu berarti kami telah melakukannya? Jangan berbicara tentang dirimu seolah-olah kamu adalah orang suci, oke? Dengan bagaimana karaktermu, bisakah kamu tidak menyinggung siapapun? Siapa tahu, kamu mungkin pelakunya di sini. Mengapa kamu begitu ngotot bahwa musuh-musuh ini menargetkan satu orang? Lubang hidung Rudy melebar saat dia mengarahkan jarinya ke Grayson. Apa maksudmu dengan itu? Berhenti menghinaku, aku tidak pernah menyinggung siapapun yang penting dalam hidupku. Aku tahu bagaimana kamu biasanya bertindak. Kamu terus mengibaskan ekormu. Jika kamu tidak menyinggung siapapun, aku akan mengambil namamu di masa depan. Mungkin sikap kasarmu yang biasa akhirnya menyinggung seseorang. Mungkin itu akhirnya menyebabkan banyak masalah, dan sekarang, seseorang mencoba membunuh kita. Saat itu, kamu berada di pavilion Rosevins, dan tidak mudah untuk bergerak padamu. Sekarang setelah kamu keluar, mereka menemukan kesempatan sempurna untuk menyerang. Grayson dan Rudy saling berteriak, tak satu pun dari mereka ingin menyerah. Mereka merasa situasi yang mereka alami disebabkan oleh orang lain, bahwa semua kesalahan ada pada orang lain, dan ini membuat mereka berdua lebih gusar dari menit ke menit. Jack diam-diam berdiri di samping dan menyaksikan mereka berdua meneriakkannya seperti pertandingan maut. Dia menghela nafas tak berdaya. Dia benar-benar mengagumi mereka berdua, mampu bertengkar sampai tingkat itu bahkan dengan situasi apa adanya. Bisakah hasil pertengkaran mereka menyelesaikan bahaya yang mereka hadapi? Lucu sekali. Jack mencoba mendengarkan pertengkaran terus-menerus yang terjadi di luar. Bahkan ada beberapa ledakan. Kedua belah pihak tampaknya menggunakan senjata yang kuat. Keterampilan bentrok satu sama lain, menyebabkan ledakan. Pada saat itu, kapal kecil itu tiba-tiba bergoyang keras. Keduanya yang sedang bertengkar menjadi panik karena gerakan yang tiba-tiba, jatuh ke lantai setelah kehilangan pijakan. Pertengkaran itu mereda sementara. Grayson jatuh tepat di punggungnya, dan ekspresinya semakin memburuk. Itu teknik yang kuat, oke. Seberapa kuat orang itu untuk menyebabkan ledakan hebat seperti itu? Bahkan kapal roh pun terpengaruh. Pada saat itu, mata Grayson memerah, dan pupil matanya bergetar ketakutan. Rudy tidak merasa lebih baik. Meskipun dia tidak jatuh sekeras Grayson, dia masih berlutut. Tangannya berada di tanah, menghentikan wajahnya dari membanting rata ke lantai. Dia mengerutkan kening sambil berkata, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seharusnya hanya tinggal di sini dan menunggu untuk mati? Saya tidak ingin mati. Saya akan menjadi alkemis kelas 7 di masa depan. Saya benar-benar bisa tidak mati. Bab 2470. Jack tidak terlalu peduli dengan Rudy dan Grayson, dia sendiri dalam keadaan panik. Dia ingin tahu apa yang terjadi di luar kapal, namun keduanya melakukannya dengan sangat berisik sehingga dia tidak bisa mendengar apapun. Jack kemudian dengan tajam menoleh ke Grayson dan Rudy. Bisakah kalian berdua diam? Apa gunanya memperebutkan semua ini? Katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Kalian berdua pasti akan mati jika kamu pergi ke sana. Kamu bahkan tidak dapat mengubah apa yang terjadi sekarang. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menunggu di sini. Rudy memucat mendengar ucapan Jack yang meledak-ledak. Dan apa yang memberimu hak untuk mencoba dan mendidikku, Jack? Apa yang memberimu hak untuk meneriakiku? Berhenti berpura-pura seperti kamu begitu tenang. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Bisakah kau tutup mulutmu saja? Jack tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka berdua. Rudy yang marah kemudian terhuyung-huyung untuk bangkit kembali ketika ledakan lain terjadi saat dia berdiri. Gelombang kejut meletus setelahnya. Itu datang dari luar, dan seluruh kapal bergetar hebat karena kekuatannya. Rudy, yang baru saja berdiri, jatuh sekali lagi. Namun, kali ini,
kejatuhannya bahkan lebih buruk daripada yang terakhir, wajahnya langsung muncul ke permukaan dalam kejatuhannya. Grayson, di sisi lain, bernasib lebih baik karena dia tidak mencoba untuk berdiri sebelum ledakan terjadi. Jack berdiri di sudut terjauh dari kapal saat dia bersandar ke dinding. Dia bersandar sangat dekat, jadi dia secara alami tidak dikirim ke tanah. Melihat betapa menyedihkannya mereka berdua, Jack tidak bisa menahan tawa dingin. Apa gunanya semua pertengkaran itu? Jika kamu tidak tutup mulut, aku tidak akan sopan lagi. Grayson hanyalah seorang murid pelari sebelum dia menemukan bakatnya dalam alkimia, jadi jelas betapa buruknya keterampilannya. Dia lebih tua dari Jack, tapi dia hanya pada tahap awal dari tingkat bawaan. Dia bahkan termasuk yang lebih lemah dari level itu. Jack bisa dengan mudah membunuhnya jika dia mau. Rudy sedikit lebih baik, tetapi dia juga masih pada tahap awal tingkat bawaan. Bagi Jack, Grayson dan Rudy hanyalah individu-individu yang tidak berguna. Mereka bukan dari beberapa binatang panggung yang diperoleh, dan membunuh mereka akan seperti berjalan-jalan di taman untuk Jack. Jack tidak menginginkan apapun selain mereka tutup mulut. Wajah Grayson memerah karena marah saat dia menunjuk ke arah Jack. Tunggu saja, jangan terlalu sombong. Jadi bagaimana jika kamu memiliki bakat? Kami pada dasarnya berada di level yang sama. Masih ada banyak waktu. Di masa depan, bakatku akan melebihi milikmu. Aku akan menjadi alkemis kelas 7 sebelum kamu dan membuatmu membayar. Jack memutar bola matanya. Bisakah kamu menyimpan kata-kata sombong itu ketika kamu benar-benar melakukannya? Saat Jack mengatakan itu, sebuah teriakan terdengar dari luar. Itu suara Martin. Betapa tidak tahu malunya. Aku tahu kamu akan menggunakan trik tercela seperti itu. Jadi apa? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aliansi tidak selemah itu. Kata-kata Martin lebih dari sekadar terdengar oleh semua orang di dalam kapal. Sepertinya Martin berada tepat di luar kapal ketika dia berbicara juga. Pertempuran telah jauh dari kapal sebelumnya, mungkin untuk menghindari melukainya. Memikirkan hal itu, jantung Jack berhenti. Karena suaranya sudah sangat dekat sehingga mereka bisa mendengarnya dengan sangat jelas, itu berarti medan perang telah bergerak lebih dekat ke kapal. Bersambung.